Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita awali informasi utama pada pagi hari ini. Pihak kepolisian menangkap sejumlah warga yang diduga sebagai pelaku pembakaran puluhan rumah warga di Desa Bugalima, Pulau Adonara, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Sejumlah senjata tajam berupa parang, panah, dan senjata rakitan juga disita oleh pihak kepolisian. Puluhan personel Brimob Maumere dikerahkan ke Pulau Adonara pasca bentrok antara desa di Kecamatan Adonara Barat. Para personel Brimob ini nantinya bergabung dengan aparat Polres, Plotim, dan Kodim Larantuka untuk meningkatkan keamanan di Desa Bugalima hingga Desa Ilepati. Seorang anak 4 tahun meninggal dunia setelah menjadi korban tabrak lari di Balikpapan, Kalimantan Timur. Bahkan sang bocah terseret mobil hingga 600 meter. TKP di Jalan Ramai Simpang MT Haryono, Balikpapan Selatan, pemirsa. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Setelah berputar arah, mobil menabrak sepeda motor yang terdiri dari bapak, ibu, dan juga anak. Usai dihentikan, sopir mobil jadi bulan-bulanan warga. Sang sopir pun ternyata pelaku pencurian mobil yang mencoba kabur dari kejaran polisi Polresta Balikpapan. Sementara korban, balita menghembuskan nafas setelah menjalani penanganan medis di rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi Tiara. Selamat pagi Rati. 2 hari bersama Rati ya ini 2 hari ya. Semoga hari-hari berikutnya juga ya loh. Hari ini kita sudah menyiapkan beragam informasi, salah satunya terkait Badan Penyelenggara Haji yang kemarin juga sudah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Betul. Ini nantinya dianggap sebagai solusi begitu ya? Betul, akan mengurusi permasalahan dan juga bagaimana pelaksanaan haji dari Indonesia pastinya. Betul. Ya. Karena kalau kita berbicara mengenai penyelenggaraan haji, Rati, ini kan memang banyak sekali ya permasalahannya, mulai dari biaya yang tinggi, kemudian juga kuota. Itu yang kemudian ini akan difokuskan untuk 5 tahun ke depan dan juga dibenahi begitu ya. Kita akan bahas lengkapnya di segmen dialog, tapi kita hadirkan dulu informasi yang lain. Aksi duel siswa SMP Negeri 1 Luwigong, Garut, Jawa Barat ini viral di media sosial. Perkelahian antara 2 siswa berujung perundungan ini terjadi di belakang bangunan sekolah. Ya, perkelahian ini disaksikan teman-teman seusianya. Di akhir duel, mereka justru ikut mengeroyok salah satu pelajar. Pihak sekolah mengungkapkan peristiwa ini terjadi saat jam istirahat sekolah, pemirsa. Seluruh siswa yang terlibat telah dipanggil oleh bagian kesiswaan untuk dilakukan pembinaan. Selain itu, pemirsa, sekolah juga telah melakukan musyawarah dengan orang tua siswa yang terlibat dalam video agar persoalan ini tidak berkepanjangan dan selesai secara damai. Murid SD Negeri 1 Durian Payung, Bandar Lampung mengalami keracunan, pemirsa, usai mengkonsumsi jajanan kemasan di kantin sekolah. Suasana rumah sakit Dadi Cokrodipo mendadak ramai ketika 12 pelajar sekolah dasar merasakan sakit perut dan mual usai menyantap jajanan kemasan. Setelah mendapat penanganan medis, para korban membaik dan kembali ke rumah. Pemilik kantin sekolah mengaku baru pertama kali menjual jajanan tersebut. Guna penyelidikan, yang bersangkutan diamankan pihak kepolisian beserta barang bukti.
Kita ke informasi selanjutnya. Pencurian kotak amal masjid di Jombang, Jawa Timur terekam kamera CCTV. Pelaku mengangkat kotak amal ke tempat aman, kemudian merusak kunci gembok. Pencurian terjadi di Masjid Sabilul Mutakin, Desa Brodot, Kecamatan Bandar, Kedung Mulyo, Jombang. Pelaku menguras seluruh isi kotak yang diperkirakan berkisar Rp500.000. Polsek Bandar Kedung Mulyo menyebutkan pencurian kotak amal masjid telah terjadi 4 kali, namun belum ada yang terungkap. Polisi berjanji segera memburu pelaku. Tiga desa terisolasi akibat jembatan putus diterjang banjir di Kecamatan Tomo, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Jembatan Kobe di Desa Leling Barat, Kecamatan Tomo, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, amblas sedalam 2 meter akibat diterjang banjir. Karena kondisi jembatan yang rusak parah mengakibatkan aktivitas dan juga mobilitas warga pun terganggu. Ribuan warga terisolir akibat jembatan yang amblas ini karena ini merupakan akses utama dan satu-satunya dari ribuan warga 3 desa ke kecamatan. Saat ini warga mengandalkan bantuan dari tim penanggulangan bencana untuk menyeberangi sungai dan juga beraktivitas. Pemirsa, 4 rumah berlantai 2 yang berada di Jalan Persatuan RT 06 RW 09 Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa malam ludes dilalap si Jago Merah. Api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik. Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Wilayah Jakarta Selatan yang tiba di lokasi dengan cepat melokalisir api agar tidak terjadi perambatan kebangunan lainnya. Menurut saksi, sebelumnya terdengar suara percikan listrik dari lantai bawah rumah. Tidak ada korban jiwa maupun luka. Api akhirnya bisa dipadamkan, pemirsa, setelah 1 jam puluhan personil dari petugas pemadam kebakaran bekerja keras. Kita akan melihat seperti apa kemudian kondisi lalu lintas ya pada pagi hari ini. Kita akan langsung tanyakan di sekitaran Cawang ada Bribtu Mercy. Selamat pagi Bribtu Mercy, silakan. Selamat pagi pemirsa, kami laporkan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari kawasan Cawang Kompor, Jakarta Selatan, yang mana pada pagi hari ini dari pantauan kami sejak setengah 6 pagi tadi sampai saat ini saya melaporkan memang sudah terpantau cukup ramai. Dan untuk saat ini untuk kendaraan sendiri dari arah Jatinegara ataupun dari arah Rawamangun yang akan menuju ke arah Dewi Sartika ataupun ke arah Kramat Jati pagi hari ini terpantau cukup dalam kondisi ramai. Dan kendaraan sudah didominasi baik kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2 maupun beberapa angkutan umum yang juga melintasi kawasan ini. Dan kemudian untuk kendaraan sendiri dari arah Jatinegara yang akan menuju ke arah MT Haryono pagi hari ini juga terpantau cukup dalam kondisi ramai dan sudah di sini terlihat mengalami perlambatan kecepatan kendaraan selain imbas dari adanya antrian pada traffic light juga imbas dari karena masih bertepatan dengan jam berangkat aktivitas perkantoran. Kemudian untuk kendaraan sendiri dari arah sebaliknya dari arah Dewi Sartika ataupun dari arah Kramat Jati yang akan lurus menuju ke arah Jatinegara ataupun berbelok ke kiri menuju MT Haryono pagi hari ini juga terpantau dalam kondisi ramai dan juga lancar. Kecepatan kendaraan yang melintasi kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan berkisar 40 sampai 45 km per jam. Dihimbau bagi pengendara untuk tetap berhati-hati mengantisipasi adanya penyempitan jalur dikarenakan adanya pekerjaan proyek di kawasan ini dan juga mengantisipasi banyaknya pejalan kaki yang juga melintasi di kawasan ini. Dan kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas selama 1x24 jam telah terjadi sebanyak 159 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 34 lainnya mengalami luka berat dan 227 lainnya mengalami luka ringan.
Dan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, tidak bosan-bosannya kami selalu mengingatkan bagi Anda pengendara untuk tetap tertib dalam berlalu lintas, mematuhi rambu lalu lintas yang sudah terpasang, dan juga diharapkan untuk selalu ikuti arahan dan petunjuk dari petugas kami di lapangan. Dan untuk informasi lalu lintas lengkapnya, kami siap melayani Anda di 15669 atau melalui messenger di 9119. Demikian dapat kami laporkan dari kawasan Cawang Kompor, Jakarta Timur. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Baik, terima kasih Bribtu Mercy dan rekan-rekan NTMC atas laporannya langsung dari Cawang, Jakarta, dan selamat beraktivitas kembali. Presiden Prabowo Subianto melantik 5 kepala badan, 7 penasehat khusus, dan 7 utusan khususnya di Istana Negara. Selain itu, Prabowo juga melantik Aceh Hasan Syadzili sebagai Gubernur Lemhanas dan 6 wakil kepala badan di Istana Negara. Pelantikan kepala badan, penasehat khusus, dan utusan khusus Presiden dihadiri pula Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Pelantikan dimulai dengan membacakan sumpah jabatan dan dilanjut dengan penandatanganan berkas pengangkatan. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Penasehat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, dan Staf Khusus Presiden, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggaraan Haji, Kepala dan Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga resmi melantik Sunarto sebagai Ketua Mahkamah Agung periode 2024-2029 di Istana Negara. Sebelumnya, Sunarto menjabat sebagai Wakil Ketua MA Bidang Yudisial. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendatangi SDN 03 Menteng, Jakarta Pusat untuk meninjau uji coba program makan bergizi gratis. Gibran mengunjungi ruang kelas dan menyapa siswa yang melakukan proses belajar mengajar. Gibran juga membagikan buku untuk para siswa. Sebanyak 500 porsi disiapkan untuk uji coba program makan bergizi gratis dengan harga Rp23.000 per porsinya. Program makan bergizi gratis akan dimulai pada awal tahun 2025 dengan anggaran mencapai Rp71 triliun. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Hasil survei terbaru LSI Denny JA menunjukkan bahwa popularitas Prabowo mencapai 90,5%. Popularitas Prabowo semakin meroket setelah dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Responden mengaku menyukai karakter personal Prabowo yang terus naik sejak Januari hingga Juli 2023. Beberapa tantangan seperti pemenuhan lapangan kerja, kebutuhan hidup, demokrasi, dan pemberantasan korupsi menjadi faktor penentu popularitas Presiden Prabowo ke depan. Pemirsa, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta anggaran Kementerian HAM dinaikkan hingga Rp20 triliun. Pigai meminta kenaikan anggaran karena dinilai lebih membutuhkan adanya kenaikan anggaran, yakni Rp20 triliun. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta kenaikan anggaran karena dinilai lebih kecil dibandingkan dengan kementerian hukum lainnya.
Perombakan juga dinilai perlu karena Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus terhadap pembangunan hak asasi manusia di Indonesia. Pemirsa, Syafri Samsudin resmi menjabat sebagai Menteri Pertahanan setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto. Upacara serah terima jabatan berlangsung di Kementerian Pertahanan kemarin. Upacara serah terima jabatan berlangsung di Kementerian Pertahanan. Syafri Samsudin melanjutkan kepemimpinan yang sebelumnya dipegang Prabowo Subianto. Upacara serah terima jabatan ini dihadiri para tokoh, di antaranya Wakil Presiden RI ke-6 Tri Sutrisno, para mantan menteri dan mantan Panglima TNI, pejabat Kementerian Pertahanan dan tamu undangan lainnya. Panglima TNI Agus Subianto dan 3 kepala staf TNI turut hadir dalam acara ini. Sebelum acara dimulai, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyapa semua tamu undangan, termasuk sejumlah tokoh penting mantan Menko Polhukam, Menhan dan Kepala BIN. Di antaranya Wiranto, Agung Gumelar, Hendro Priyono, Purnomo Yusgiantoro, dan Mahfud MD mendapat sapaan yang hangat dari Menhan yang baru. Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan periode sebelumnya datang dengan menggunakan kendaraan kepresidenannya Maung Garuda. Kedatangannya langsung disambut oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Setelah tiba di kantor Kementerian Pertahanan, Presiden Prabowo Subianto pun menyapa para tamu undangan yang hadir didampingi Menteri Pertahanan. Setelahnya, Presiden Prabowo kemudian menyerahkan memorandum kepada Menteri Pertahanan baru di Kabinet Merah Putih, Syafri Samsudin. Acara serah terima jabatan berlangsung kian meriah dengan penampilan pasukan yang memainkan alat musik tradisional Skotlandia bagpipes. Pasukan pemusik ini mengiringi mobil pembawa cenderamata yang ditujukan kepada Menteri Pertahanan sebelumnya yang kini menjabat sebagai Presiden, Prabowo Subianto. Kenang-kenangan kepada Presiden Prabowo ini diserahkan langsung oleh Menteri Pertahanan. Ada yang unik dari cenderamata ini. Di dalamnya terdapat tombol yang saat ditekan membuka selubung cenderamata lainnya yang disiapkan, yaitu foto Prabowo Subianto yang dibuat secara mozaik. Setelah acara serah terima jabatan usai, Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin pun masuk ke dalam ruang Bhinneka Tunggal Ika. Syafri Samsudin menjabat sebagai Menteri Pertahanan di era pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Rekam jejak karir Syafri terbilang cemerlang dan banyak menduduki berbagai posisi penting. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang pria Parubaya di Lumajang, Jawa Timur tewas dibacok orang tak dikenal saat mengendarai motor Selasa siang kemarin. Nyawa korban tak tertolong saat perjalanan menuju ke rumah sakit. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, seorang remaja ditemukan tewas di parkiran sebuah pusat perbelanjaan di Bekasi, Jawa Barat. Diduga korban ini melompat dari rooftop pusat perbelanjaan. Ya, tidak ditemukan identitas ataupun tanda pengenal pemirsa pada tubuh korban. Tubuh korban ini ditemukan oleh warga setempat tergeletak di sekitar sebuah mall begitu di Bekasi, Jawa Barat. Ya pemirsa, tidak ditemukan identitas ataupun tanda pengenal pada tubuh korban. Korban diperkirakan berusia 13 hingga 15 tahun. Pihak kepolisian mengalami kesulitan untuk mengetahui identitas dari korban tersebut. Namun korban diperkirakan masih berstatus sebagai pelajar karena mengenakan ikat pinggang berlambang OSIS. Jenazah korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi untuk dilakukan otopsi. Kepolisian juga menghimbau kepada masyarakat yang merasa kehilangan anak berstatus pelajar
untuk dapat mendatangi rumah sakit. Berikutnya pemirsa sempat menjalani penahanan di lapas perempuan selama seminggu. Seorang guru SD, Ibu Supriani, akhirnya ditangguhkan penahanannya oleh pihak Kejaksaan Negeri. Supriani akhirnya bisa menghirup udara bebas. Penahanan guru ini ditangguhkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atas permintaan kuasa hukum dan juga keluarga. Supriani merupakan guru SDN 4 Baito yang ditahan setelah dituduh melakukan penganiayaan terhadap murid sekolah dasar yang juga merupakan anak dari oknum polisi. Kuasa hukum berharap agar kasus tersebut bisa dihentikan ataupun bisa berdamai secara kekeluargaan. Bukan itu, Bu? Tidak, Pak. Tidak. Bu, sudah berapa tahun, Bu, Ibu di situ? Di mengajar di situ? Masa honor sudah 15 tahun. Masuk 16. Selama ini memang tidak ada begitu. Tidak ada masalah. tidak pernah. Ibu memang tidak tahu kalau mau ditahan ya, Bu ya. Sudah berapa hari Ibu ditahan di sini, Bu? 1 minggu. Sudah 1 minggu ya, Bu? Mulai dari tanggal 16. Kita ke informasi selanjutnya, seorang pria Parubaya di Lumajang, Jawa Timur tewas dibacok orang tidak dikenal saat mengendarai motor pada Selasa siang kemarin. Nyawa korban tak tertolong saat perjalanan menuju ke rumah sakit. Ya, korbannya bernama Samsul Arifin, pemirsa, warga desa Tempehlor, Lumajang, terkapar dengan kondisi luka parah di bagian lengan akibat dianiaya orang tidak dikenal. Belum diketahui pasti motif peristiwa ini, lantaran motor korban ini tergeletak ditemukan oleh warga. Ya, tak hanya motor pemirsa, tetapi juga barang berharga milik korban ini berada di lokasi kejadian dan tidak diambil oleh pelaku. Baik, kita akan mengetahui lebih dalam terkait informasi ini. Kita akan bergabung dengan AKBP Muhammad Zainur selaku Kapolres Lumajang. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kapolres. Dari pendalaman pihak kepolisian, informasi terbaru terkait siapa pelaku dan juga motifnya seperti apa? Sudahkah ditemukan titik terang, Pak, kasus ini? Ya, selamat pagi, Mbak. Sebelumnya kami ucapkan dari Lumajang. Ya, alhamdulillah terkait dengan kejadian kemarin yang juga sempat viral kaitan temukannya seorang yang tergeletak di pinggir jalan. Ya, dan kami perlu sampaikan bahwa kejadian ini murni bukan karena begal seperti yang disampaikan ataupun yang beredar, tetapi karena memang ada motif lain sehingga penganiayaan ini terjadi dan bahkan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dan hasil pendalaman kami yang kami sudah lakukan dan bahkan juga alhamdulillah kami amankan pelakunya. Memang untuk motif awal ini kami temukan adanya hubungan khusus antara korban dengan istri pelaku. Hingga inilah yang akhirnya menumbuhkan rasa dendam dan akhirnya terjadi penganiayaan yang kemarin terjadi di salah satu jalur ataupun jalan di desa wilayah Kabupaten Lumajang. Baik, penganiayaan yang terjadi ini Pak, ini sudah direncanakan-kah? Dan menggunakan senjata apa pelaku menganiaya korban ini? Ini berawal pada waktu itu antara korban dan
tersangka ini berpapasan di salah satu jalan umum di Desa Petaunan. Melihat itu, tersangka berbalik arah, kemudian mengejar korban dan menjajari kendaraannya karena sama-sama menggunakan kendaraan bermotor. Kemudian tersangka ini membacok menggunakan sajam berupa celurit yang dipegang dengan tangan kirinya ke arah lengan kanan daripada korban. Kemudian baik, kenapa tersangka? Iya, Mbak? Silakan Pak, dilanjutkan. Ya, kami lanjutkan, Mbak. Dan terkait dengan sajam yang dibawa, memang tersangka ini punya kebiasaan membawa sajam dan tampar, karena yang bersangkutan ini setelah bekerja akan mencari ramban, kalau orang Jawa itu bahasanya rerumputan, untuk pakan ternak, Mbak. Nah, senjata tajam ini ataupun celurit inilah yang digunakan saudara tersangka untuk membacok saudara korban. Baik, jadi pelaku ini hanya seorang diri ya Pak, dan kemudian apa pasal yang dikenakan oleh pihak kepolisian kepada pelaku? Betul, sampai saat ini memang masih sendiri untuk pelaku, Mbak. Kemudian pasal yang kami kenakan yaitu 351 ayat 3, di mana penganiayaan yang menjadikan matinya seseorang. Baik, terima kasih banyak AKBP Muhammad Zainur Rafiq, Kapolres Lumajang, sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Ya pemirsa, berikutnya Hari Santri Nasional yang jatuh pada tanggal 22 Oktober, calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mendatangi perguruan Islam Manhalun Nashin di Jalan Dwi Warna Sawah Besar, Jakarta Pusat Selasa pagi. Kedatangan Ridwan Kamil disambut meriah ratusan santri serta pengurus perguruan Islam Manhalun Nashin. Dalam pidatonya di hadapan ratusan santri, dirinya berharap lulusan santri ada yang menjadi presiden, menteri, dan juga pengusaha. RK mengatakan bahwa Hari Santri memberikan rasa bangga para santri menuju Indonesia emas, sehingga para santri bisa menjadi generasi unggul bagi bangsa dan juga negara. Baik, kita bergeser ke agenda pasangan calon berikutnya. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun melanjutkan safari kampanyenya dengan mengunjungi warga di pemukiman Jalan Haji Muala Palmerah, Jakarta Barat. Dalam kunjungannya, Dharma mendatangi satu persatu rumah untuk mendengarkan keluhan para warga di lingkungannya. Dharma mengatakan mayoritas warga mengeluhkan permasalahan saluran air di pemukiman yang tak kunjung diperbaiki, meski sudah mengajukan keluhan kepada pihak terkait. Dharma berjanji akan menyelesaikan seluruh permasalahan warga jika dirinya diberikan mandat menjadi Gubernur Jakarta. Sementara itu pemirsa, bakal calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menghadiri acara Grand Opening AI dan Robotic Innovation Expo 2024 di Pluit Village Mall, Jakarta Utara. Dalam kedatangannya, ia menyebutkan sangat mengapresiasi pameran Expo Innovation Artificial Intelligence. Menurutnya banyak hal yang bisa dimanfaatkan oleh teknologi dan juga AI untuk diaplikasikan dalam rangka mempermudah aspek kehidupan masyarakat. Dirinya berencana ingin menselaraskan teknologi AI dengan visi misi untuk Jakarta. Pramono menyebut banyak hal bisa diaplikasikan, salah satunya untuk pendataan kartu Jakarta Pintar bisa dilakukan di kelurahan atau kecamatan terdekat. Baik, kita harus ajak pemirsa untuk jeda dulu sinak. Nanti kita hadirkan informasi dan juga perbincangan terkait Presiden Prabowo Subianto sudah resmi melantik kepala badan. Salah satunya juga membentuk Badan Haji dan juga Umroh. Ini yang terpisah dengan Kementerian Agama. Nanti tupoksinya seperti apa dan bagaimana persiapan untuk menjelang ibadah haji di Mei 2025. Kita akan bahas lengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami. Sekaligus cucu pendiri Nahdlatul Ulama sebagai kepala badan, dan Dhanil Anzar Simanjuntak yang merupakan juru bicara Prabowo Subianto sebagai wakil kepala badan.
Selama ini, pelayanan ibadah haji dan umroh berada di bawah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama. Pembentukan Badan Urusan Haji dan Umroh setingkat kementerian ini dianggap perlu, mengingat Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah umat muslim terbesar di dunia yang setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah calon jemaah haji dan umroh. Badan Haji dan Umroh akan berfokus pada penertiban dan penyempurnaan tata kelola haji dan umroh. Usulan pembentukan badan ini salah satunya dicetuskan oleh Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau AMPURI. Bagi AMPURI, keberadaan Badan Haji dan Umroh ini memungkinkan Indonesia memiliki lembaga yang secara khusus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Arab Saudi terkait pelaksanaan haji dan umroh. Lantas, apakah Badan Penyelenggara Haji yang baru dibentuk di pemerintahan Prabowo Gibran ini mampu membawa perubahan yang signifikan dalam pengelolaan dua ibadah tersebut yang selama ini dinilai memiliki banyak masalah? Tim TV One mengabarkan. Badan Penyelenggara Haji baru saja dibentuk, nantinya akan fokus untuk bagaimana mempersiapkan penyelenggaraan haji dan juga umroh. Sebelumnya kita tahu bahwa penyelenggaraan haji dan juga umroh ini difokuskan di Kementerian Agama di dalam Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Lantas seperti apa tupoksinya dan bagaimana persiapannya? Kita akan membahas langsung pada pagi hari ini. Sudah hadir di studio, sudah ada Bapak Mustoli Siraj, dosen Fakultas Syariah dan juga Hukum UIN Jakarta. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian juga sudah bergabung bersama kami Bang Daniel Anzar Simanjuntak, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Daniel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rati. Oke, baik, tadi adalah Bang Zaki Zakaria Ansari, Sekjen AMPURI, dan kemudian juga sudah bergabung bersama kami Pak Mustoli Siraj, dosen Fakultas Syariah dan juga Hukum UIN Jakarta. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mau ke Bang Daniel dulu. Sebelumnya selamat Bang Daniel atas amanah baru sebagai Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji. Bang, dengan amanah baru ini nampaknya juga harus bersiap segera begitu ya untuk mempersiapkan penyelenggaraan haji. Sejauh ini nanti tupoksinya akan seperti apa dan persiapannya seperti apa Bang Daniel? Pertama yang harus saya sampaikan adalah Badan Penyelenggara Haji yang dipimpin Kiai Irfan bersama saya ini adalah badan baru, dan saat ini tentu kami memasuki masa transisi karena tentu penyelenggaraan haji, persiapan penyelenggaraan haji oleh Kementerian Agama melalui Direktorat Haji itu sudah berlangsung. Artinya tahapan-tahapannya sudah berlangsung untuk tahun 2025 nanti. Nah, tentu posisi Badan Penyelenggara Haji dalam hal ini adalah mendampingi dan melakukan pengawasan, pendampingan dan sebagainya terhadap Direktorat Haji Kementerian Agama, Dirjen Haji Kementerian Agama, dengan harapan tentu ini masa transisi di mana di penyelenggaraan haji berikutnya itu ditangani sepenuhnya oleh Badan Haji. Nah, Badan Penyelenggara Haji ini adalah badan tersendiri yang setingkat dengan menteri, dipimpin oleh kepala badan. Nah, tentu nanti dalam masa proses transisi ini ada reorganisasi terhadap Kementerian Agama dan Badan Haji. Artinya Dirjen Haji kemungkinan besar itu akan berpindah ke Badan Haji. Jadi di Kementerian Agama nantinya tidak akan ada lagi Dirjen Haji, tapi kemudian berpindah di Badan Haji. Namun tentu itu membutuhkan waktu karena hari ini tentu kita ingin memastikan penyelenggaraan haji di tahun ini itu bisa berjalan dengan sukses, dengan baik, karena concern kami adalah dua hal. Pertama adalah penyelenggaraan haji tahun ini itu bisa berjalan dengan baik, lebih nyaman,
dan itu tentu adalah yang sudah dilakukan oleh Dirjen Haji pada saat ini, Dirjen Haji Kementerian Agama pada saat ini. Nah, kemudian kedua concern kami ya tentu adalah reorganisasi penguatan badan penyelenggaraan haji, mulai dari di pusat badan haji sendiri sampai dengan Kakanwil nanti di tingkat provinsi, kemudian sampai UPT di tingkat kabupaten kota. Jadi tentu saya dan Gus Irfan mempunyai PR yang banyak sekali terkait dengan kelembagaan, dan tentu alhamdulillah penyelenggaraan hajinya prosesnya sudah berlangsung, tinggal kami mengikuti proses itu yang kemudian nanti bisa di take over sepenuhnya pada tahun berikutnya. Oke, ini artinya baru beroperasi secara mandiri di tahun 2026, betul ya Bang Daniel ya? Betul. Jadi secara mandiri penanganan haji sepenuhnya ditangani oleh Badan Penyelenggaraan Haji itu di 2026 nanti. Nah, tentu kan banyak hal yang yang disampaikan oleh Pak Presiden kepada kami terkait dengan Badan Penyelenggaraan Haji. Bang Daniel? Halo. Karena kan nanti kan halo, Bang. Jelas Bang suaranya? Putus. Oke. Ya, boleh dilanjutkan Bang Daniel, silakan. Iya, pada prinsipnya baik. Oke, kita akan kembali perbaiki sambungan komunikasi dengan Daniel Anzar Simanjuntak ya. Saya akan langsung ke Pak Zaki terlebih dahulu. Pak Zaki, ini seperti apa melihat nanti kan juga akan ada proses transisi begitu ya. Tadi sudah diamini oleh Bang Daniel juga bahwa nanti akan secara mandiri beroperasi di tahun 2026. Tapi kan akan ada masa transisi itu tadi, termasuk mereka-mereka yang sudah mendaftar begitu. Ya, prinsipnya kami dari Ampuri pertama mengapresiasi dan menyambut baik keputusan Bapak Presiden Bapak Prabowo dengan membentuk Badan Penyelenggara Haji. Ini membuktikan bahwa Bapak Presiden itu sangat concern, sangat memperhatikan dan sangat memperdulikan cita-cita umat Islam, yaitu berangkat haji. Oleh karena itu ini satu langkah besar dan yang sangat kami tunggu selama ini. Yang kedua, kami juga ingin mengucapkan selamat dulu kepada Kepala Badan Penyelenggara Haji Bapak Kiai Haji Irfan Yusuf Hashim dan juga wakilnya Bang Daniel Anzar Simanjuntak. Selamat mengemban amanah baru. Nah, untuk selanjutnya mengenai Badan Penyelenggara Haji, sebetulnya ini yang selama ini kami tunggu-tunggu. Karena baik itu berbentuk badan ataupun kementerian, seidealnya haji dan umroh itu dikelola secara khusus, biar fokus. Karena biar seperti negara-negara lain, Arab Saudi sudah lama ada Kementerian Haji. Negara-negara Arab juga banyak Kementerian Auqaf yang memang khusus menangani haji dan keagamaan. Nah, di Indonesia itu satu langkah besar dari Bapak Presiden, apalagi Bapak Presiden juga mencanangkan nanti ke depan membuat kampung haji. Ini sebuah terobosan yang memang tidak bisa dikerjakan kalau masih di bawah Dirjen. Ya, mohon maaf ya. Selama ini Kementerian Agama sudah cukup bagus, tetapi akan lebih hebat lagi, lebih fokus lagi jika dikelola secara khusus oleh satu badan penyelenggara haji. Baik, berarti dari Ampuri sangat mengapresiasi dengan adanya Badan Penyelenggara Haji. Bang Daniel, kalau melihat tadi dikatakan Dirjen Haji akan masuk ke dalam Badan Haji. Apakah hanya Dirjen Haji? Kalau kita melihat kan juga ada Badan Pengelola Keuangan Haji yang biasanya mengurusi keuangan haji. Apakah juga akan menyatu nantinya? Karena tidak mungkin sendiri-sendiri juga begitu, Bang? Ya, ini tentu dalam proses pembicaraan dengan dengan DPR nanti, karena kan tentu terkait dengan keberadaan Badan Penyelenggaraan Haji, artinya kita juga harus melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 8 terkait dengan penyelenggaraan haji. Jadi
tentu ada dalam proses transisi ini semua kita harus sempurnakan, terutama kami berdua, Gus Irfan dan saya, concern pada pelembagaan dan tentu regulasi yang mengatur terkait dengan badan haji ini. Tadi seperti disampaikan oleh Sekjen Ampuri, betul ini adalah salah satu simbol komitmen Presiden Prabowo untuk umat Islam. Artinya beliau ingin memastikan penyelenggaraan haji itu jauh lebih baik. Tadi juga salah satu titik tekan dari Presiden Prabowo itu adalah bagaimana kita bisa memiliki Indonesian Village, perkampungan Indonesia itu di Mina, dan dengan cara begitu itu bisa membantu penyelenggaraan haji jauh lebih baik. Jadi banyak PR memang disampaikan kepada kami berdua untuk penyelenggaraan haji di tahun-tahun berikutnya, dan PR ini juga kan bukan hanya terkait dengan penyelenggaraan haji itu sendiri, tapi juga kami punya PR secara kelembagaan. Makanya 1 tahun ini kami akan fokus untuk membenahi pelembagaan badan haji sehingga ini bisa benar-benar menjadi, tadi seperti disampaikan oleh Sekjen Ampuri, ini bisa menjadi simbol akseleratifnya dan memperbaikannya penyelenggaraan haji kita, terutama pelayanannya di tahun-tahun berikutnya. Baik, kita tahan terlebih dahulu ya, kita akan lanjutkan perbincangan kita berkaitan dengan penyelenggaraan haji dan juga umroh ini, tapi usai jeda berikut ini pemirsa, Apa Kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, dan saya akan langsung ke Pak Mustoli Siroj ya, dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta. Pak Mustoli, ini seakan menjadi angin segar begitu ya bagi perbaikan ibadah haji dan juga umroh. Tapi kalau Anda melihat apakah ini juga cukup menjamin begitu dibentuknya badan baru untuk menangani haji dan umroh agar tidak melalui ataupun juga terjadi permasalahan yang sama begitu? Iya, yang pertama saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto dan Mas Gibran yang telah menempatkan posisi haji very important, menjadi isu yang begitu diperhatikan begitu ya, sehingga kemudian tidak hanya membentuk badan haji tapi juga mengangkat secara khusus penasehat haji. Ini saya kira baru ada dalam sejarah bangsa kita. Yang kedua, saya mengucapkan selamat juga kepada Bang Dahdil dan Gus Irfan yang ditunjuk dan dipercaya oleh Presiden Prabowo untuk menjalankan amanah ini. Dan amanah ini memang sangat mulia tapi tidak mudah begitu ya. Nah, saya melihat adanya badan haji ini sebagai tuntutan transformasi dinamika haji yang begitu dinamis, Mbak Tika. Kenapa? Karena kebutuhan transformasi ini tidak hanya untuk internal kita di bangsa Indonesia, tapi juga tuntutan dari negara Arab Saudi. Misalnya begini, di Arab Saudi dulu persoalan haji itu kan dikelola oleh government, oleh pemerintah. Tapi sekarang kemudian setelah Pangeran Muhammad bin Salman dianggap menjadi putra mahkota, beliau kemudian membuat namanya visi Arab Saudi 2030, di mana Arab Saudi di 2030 dan selanjutnya itu tidak akan lagi bergantung devisanya mengandalkan pada minyak yang merupakan non-renewable resource begitu ya. Nah, maka yang digali, yang dioptimalkan adalah haji. Oleh karena itu sekarang haji di sana ditangani oleh swasta, oleh syirkah-syirkah, oleh perusahaan-perusahaan. Nah, di kita masih, kalau kita melihat undang-undang yang menjadi payung hukum penyelenggaraan ibadah haji, itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, di mana leading sektornya itu adalah Kementerian Agama. Nah, selama ini 3 tahun terakhir sebetulnya prestasi penyelenggaraan ibadah haji saya kira sudah sangat baik. Minimal jika kita merujuk survei yang dikeluarkan oleh badan pusat statistik begitu ya, dengan survei yang sangat baik begitu ya. Nah, tapi kadang-kala yang sering muncul itu adalah di Kementerian Agama dalam kaitannya dengan penyelenggaraan ibadah haji itu memerankan tiga hal sekaligus. Yang pertama itu sebagai regulator, sebagai pengawas, dan sebagai operator. Ini yang kemudian memunculkan anggapan bahwa Kementerian Agama dianggap melakukan monopoli, meskipun saya kurang setuju sebenarnya dengan bahasa monopoli. Nah,
Ini yang kemudian memunculkan badan haji. Nah, tetapi ini mumpung ada Bang Dhanil di sini begitu ya. Saya mengandaikan begini, menangkap bahwa badan haji ini adalah satu bentuk perhatian pemerintah Kabinet Merah Putih terkait dengan umat Islam begitu ya. Nah, tapi begini Bang Dhanil, kalau tadi sudah disinggung, kalau hanya kemudian badan haji ini hanya mengambil perannya Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh yang sekarang dipimpin oleh Profesor Hilman Latif, itu sangat disayangkan karena terlalu sempit ruang geraknya. Nah, saya mengusulkan bahwa badan haji ini juga meleburkan peran yang selama ini dipegang oleh BPKH, Badan Pengelolaan Haji. Asumsi ini muncul pertama, kalau misalnya ada badan haji, di sisi lain ada Badan Pengelolaan Haji, begitu ya. Ini justru menambah birokrasi, sehingga kemudian jalannya nanti yang ditempuh oleh Bang Dhanil dan Gus Irfan, saya kira justru akan menambah panjang sistem birokrasi kita. Yang berikutnya adalah terkait dengan wibawa daripada badan haji ini sendiri. Kalau hanya kemudian memindahkan peran teknis yang diberikan oleh Kementerian Agama yang selama ini di tangan Kementerian Agama, merekrut petugas, kemudian penyelenggaraan dan memobilisasi jamaah gitu ya. Itu saya kira terlalu sederhana untuk kemudian badan ini menjelma menjadi badan tersendiri. Nah, oleh karena itu tentu ini tidak mudah. Badan yang baru ini tentu harus berkoordinasi betul tadi dengan Komisi 8 begitu ya, untuk kemudian berupaya merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Nah, sehingga apa? Selama ini ketika kemudian muncul BPKH, sudah terlihat betul adanya ego sektoral antara Kementerian Agama dengan BPKH, terutama menyangkut memutuskan BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji. Di mana di situ dibahasnya kemudian antara DPR dengan Kementerian Agama, tapi kemudian BPKH sebagai pemegang anggaran begitu, uang yang sekarang kurang lebih 168 triliun itu kemudian hanya dianggap sebagai kasir saja, juru bayar saja. Nah, ini tidak baik saya kira. Nah, oleh karena itu, apalagi tadi disampaikan oleh Pak Sekjen Ampuri begitu ya, ini kan lembaga ini diandaikan seperti lembaga-lembaga di negara lain yang kemudian memberikan perhatian secara khusus kepada haji. Oleh karena itu saya kira ini adalah mandat yang besar dan tapi tidak mudah secara teknis, dan betul saya setuju dengan Bang Dhanil tadi, ada upaya transisi. Baik, Pak Mustoli, minimal satu musim di 2025 ini kemudian masih dikelola oleh Kementerian Agama terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2025. Baik. Kira-kira begitu. Kita tanyakan langsung ke Bang Dhanil. Tadi juga sempat disinggung lagi mengenai BPKH, kemudian landasan dari undang-undangnya sendiri akan seperti apa, kemudian cukup banyak nantinya PR-nya, mungkin jangan sampai hanya Dirjen Penyelenggara Haji saja yang masuk ke dalam Badan Penyelenggara Haji, tapi juga skupnya lebih luas lagi, karena selama ini tadi dikatakan Kementerian Agama ini sebagai regulator, pengawas, dan juga operator sekaligus untuk penyelenggaraan haji. Dan satu lagi tambahan mungkin Bang, apakah ini nantinya juga tidak hanya haji, tapi umroh juga masuk dalam fokus Badan Penyelenggaraan Haji, Bang? Pertama begini Mbak Rati, tentu yang disampaikan tadi oleh Mas Mustoli sangat kami apresiasi dan itu harapan kami tentu. Nah, tapi sekali lagi regulasi harus segera ada revisi. Maka oleh sebab itu hari-hari ini tugas-tugas kami tentu adalah tugas kelembagaan, artinya institusionalisasi terhadap badan haji itu perlu dimaksimalkan, fixkan kira-kira begitu. Kemudian kedua terkait dengan regulasi. Nah, kenapa? Karena ini tadi hari ini kan masa transisi, jadi kami terus terang meraba banyak hal dan berusaha memperbaiki semua hal terkait dengan institusionalisasi badan penyelenggaraan haji. Kenapa? Karena ini barang baru, walaupun banyak riset, bahkan Ampuri juga melakukan usulan dan riset-riset serupa terkait dengan Kementerian Haji atau Badan Haji. Nah, hari ini kami masih berkoordinasi terus dengan Kementerian Agama, kemudian tentu dengan DPR, Komisi 8 terkait dengan regulasi dan sebagainya. Terus bagaimana dengan umroh? Nah, itu yang juga sedang menjadi komunikasi kami dengan Kementerian Agama, tentu nanti dengan
regulator. Jadi saya belum bisa menjawab banyak hal terkait dengan posisi Badan Haji karena sangat prematur, sangat baru, dan kami sekarang sedang berusaha memastikan posisi Badan Haji itu seperti harapan dari teman-teman Ampuri tadi, kemudian Mas Mustoli. Begitu. Mungkin juga bisa ditanggapi Pak, kan tadi juga sudah disinggung bahwa ini seharusnya skupnya bisa lebih luas begitu ya, apalagi tadi juga sempat disinggung BPKH begitu yang selama ini mungkin dalam Kemenak seakan menjadi kasirnya begitu, itu diminta untuk kemudian dilebur masuk dalam Badan Haji ini. Seperti apa kalau tanggapan Ampuri? Ya, saya sangat setuju dengan pendapat Pak Mustolih ya tadi, bahwa idealnya nanti BPKH itu kalau bisa dilebur dengan Badan Penyelenggara Haji ini. Mungkin juga nanti Badan Penyelenggara Haji ini biar levelnya naik menjadi kementerian, agar nanti Kementerian Haji Indonesia akan berdiplomasi dengan mudah dengan Kementerian Arab Saudi atau negara lain. Jadi tentu itu hal yang baik ya kalau misalkan ada peleburan, dan ini juga akan menjadi satu langkah untuk menghemat operasional tentu. Karena ya seperti yang kita tahu BPKH ya tentu ada operasional yang cukup besar juga. Dan yang terpenting tadi disampaikan oleh Dr. Daniel, Bang Daniel, bahwa sekarang ini masa transisi. Betul, sekarang masa transisi bagaimana nanti Badan Penyelenggara Haji ini akan mengelola secara penuh penyelenggaraan haji, bahkan umroh juga. Oleh karena itu tentu kita ingin berpesan ke Bang Daniel, Badan Penyelenggara Haji ini, bahwa saat ini di masa transisi ini penting sekali untuk mendapatkan masukan yang banyak dari asosiasi, dari profesional. Profesional itu siapa? Tentu asosiasi. Asosiasi ini kumpulan para penyelenggara yang sudah expert berpengalaman menyelenggarakan haji dan umroh, ada yang 30-40 tahun. Dan yang tahu di lapangan. Jangan sampai terjadi tragedi tahun 2017. Di mana ada 3 travel yang gagal memberangkatkan 60.000 jamaah yang satu, yang kedua 5.000 jamaah, 50.000 jamaah, yang ketiga 17.000 jamaah. Dengan total kerugian masyarakat hampir 2 triliun. Saat itu pemerintah sudah diingatkan oleh asosiasi 3 tahun sebelumnya bahwa ini bahaya. Tetapi mungkin kurang diindahkan, akhirnya terjadilah tragedi tahun 2017. Itu salah satu contoh yang bisa juga mungkin menjadi pelajaran untuk kita semua begitu ya. Tapi kalau melihat Ampuri dan juga teman-teman di asosiasi lainnya kan memang sudah berpengalaman melihat langsung bagaimana kondisi penyelenggaraan haji. Apa poin-poin yang bisa menjadi masukan Badan Penyelenggaraan Haji? Apa sih yang masih kurang selama ini? Tapi tahan dulu ya, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Ya, apa kabar Indonesia Pagi kembali bersama Anda. Pemirsa, kita akan dengar ya seperti apa kemudian ini respon warga berkaitan dengan adanya badan baru, yakni Badan Haji dan Umroh. Sudah ada rekan kami Margareta di lapangan. Selamat pagi Margareta. Ya, selamat pagi Kamarati, Tiara, dan juga pemirsa, betul sekali. Untuk hari ini kami akan langsung menanyakan kepada masyarakat ini terkait respon dan juga tanggapan adanya badan baru, Badan Haji dan Umroh. Ini kita langsung tanyakan kepada narasumber kita. Di sini ada Bu Cucu. Selamat pagi Bu Cucu. Pagi. Ibu, ini kan ada badan baru, Badan Haji dan Umroh, dipisah dari Kementerian Agama. Ini Ibu ada respon dan juga ada kekhawatiran nggak sih Bu? Ini kan berdiri sendiri nih badan. Kata saya mungkin insya Allah ada perubahan yang lebih baik tentang keuangan, tentang waktunya juga, biar enggak yang dana haji enggak menunggu lama gitu. Baik Bu, ini kan juga berdirinya sendiri ini di era Kementerian Pak Prabowo ya. Ini ada harapan nantinya ada perkampungan Indonesia di sana untuk melokalisir. Nah, ini wajib nggak sih Bu? Menurut Ibu penting nggak sih? Kata saya sih lebih wajib itu. Biar buat para TKI atau TKW gitu ya. Dia bisa ibadah dengan niat dia sendiri gitu. Baik Bu Cucu, terima kasih. Nah pemirsa, kita mau langsung tanyakan kepada masyarakat lainnya. Di sini ada Ibu Anggi. Selamat pagi Bu Anggi. Pagi Kak.
Ibu mau tanya, ini kan ada badan baru, Badan Umroh dan Haji yang dipisah dari Kementerian Agama. Ada respon atau tanggapan nggak sih Bu? Ataupun ini kira-kira bisa bawa perubahan atau perbaikan nggak sih? Oh, mudah-mudahan bisa sih Kak, malah lebih bagus ya. Jadi dia lebih fokus gitu, nggak kayak kemarin beritanya kan banyak yang telantar kayak gitu kan. Mudah-mudahan lebih bagus sih. Ya. Baik, terima kasih Bu Anggi. Selamat kembali melanjutkan aktivitas. Ya pemirsa, itu tadi respon dan juga tanggapan dari masyarakat mengenai badan baru, Badan Haji dan Umroh yang didirikan pada era Prabowo Subianto. Untuk sementara demikian, kembali ke Kamarati dan Tiara di studio. Baik, terima kasih Margarita Novita atas laporannya dan juga perbincangannya dengan dua warga yang lebih positif ya melihat ada badan penyelenggara haji. Nantinya ke depannya beberapa poin Pak Zaki yang harus menjadi perhatian badan penyelenggara haji. Seperti mungkin transportasi kah, akomodasi, tenda, atau mungkin kuotanya tadi disinggung, mungkin ngantrinya nggak begitu lama. Apa yang biasa dirasakan atau dikeluhkan selama penyelenggaraan haji ini? Ya baik. Sebetulnya kalau masalah hotel, tenda, pesawat itu teknis kemudian. Tetapi yang lebih terpenting lagi adalah masalah regulasi. Istilahnya jangan sampai terulang apa yang terjadi tahun 2022. Yeah. Saat itu Indonesia tiba-tiba diminta penambahan biaya masyair. Di last minute itu ya? Nah, apakah itu kurang fokusnya pemerintah atau Kemenak dalam hal kontrak dan lain-lain, wallahu alam. Cuma hal itu mengakibatkan dua opsi saat itu. Jamaah atau masyarakat diminta tambahan biaya atau ditanggung pemerintah. Akhirnya DPR menyetujui ditanggung pemerintah dengan nilai 1,4 triliun. Wow. Jadi kan itu mungkin potensi income yang berkurang atau kerugian. Nah di sisi lain di tahun yang sama Indonesia itu mendapatkan kuota tambahan 10.000 yang akhirnya diputuskan tidak digunakan, terbiar begitu saja. Oleh karena itu ada baiknya ke depan Badan Penyelenggara Haji lebih fokus dengan timeline kontrak-kontrak haji penyelenggaraan haji ini. Karena terus berjalan seperti contoh tahun depan ini mulai 23 Oktober sudah bisa mulai kontrak haji. Dan kontrak haji ini bisa 3 tahun ke depan seperti Singapura, Malaysia, Brunei itu 3 tahun ke depan kontrak masyairnya. Iya, tidak setiap tahun harus lagi mengajukan ke DPR. Mungkin ke depan bisa lebih fleksibel masalah regulasi dan lain-lain badan penyelenggara haji ini. Jadi yang contoh tahun 2022 ini di satu sisi kita rugi mungkin 1,4 karena perlu penambahan biaya dari pemerintah. Satu sisi 10.000 kuota tidak dipakai. Karena lambatnya koordinasi dengan DPR dan lain-lain, wallahu alam alasannya saat itu. Cuma yang jelas, kalau seandainya saat itu bisa langsung berkomunikasi dengan Presiden atau mengeluarkan Kepres sehingga 10.000 bisa digunakan atau dijual kepada pihak swasta, penyelenggara swasta, mungkin 1,4 T itu bisa tercover. Kalau saya hitung bisa tercover itu, karena saat itu ibarat kuota pada saat itu seperti beras, pemerintah punya beras, kita kelaparan ini. Dan kenapa pemerintah membuang beras tetapi tidak menjualnya ke masyarakat, ke kita. Jadi ke depan harapannya tentu badan penyelenggara haji ini lebih luas lagi dalam regulasi, lebih intens lagi komunikasi dengan Presiden dan juga DPR. Itu yang lebih juga baik kita harapkan lagi. ya. Itu yang kita harapkan. Coba langsung tanya tanggapan dari Bang Daniel. Bang Daniel, seperti apa tanggapannya termasuk juga mungkin target ke depannya setelah didirikan Badan Haji dan Umroh ini, Bang Daniel? Tentu kami akan mendengar semua masukan ya, terutama dari Ampuri, kemudian para pengamat tentu, karena beliau-beliau ini tentu berpengalaman panjang terkait dengan penyelenggaraan haji, dan Gus Irfan dan saya sedang berusaha terus untuk menghimpun semua masukan. Nah tentu semua masukan ini terkait dengan upaya kita mendorong regulasi yang lebih terang dan menguntungkan bagi jamaah haji kita di masa yang akan datang. Itu concern Pak Prabowo, itu concern Presiden, dan ingin memastikan pelayanan terhadap jamaah haji
Indonesia itu menjadi jauh lebih baik. Bagi Presiden Prabowo kan penyelenggaraan haji atau ibadah haji ini tidak sekedar terkait dengan ritual tahunan, tapi juga ini jadi simbol umat. Karena tentu soal cita-cita tadi disebutkan, cita-cita rata-rata dan bahkan semua muslim dan muslimah itu adalah berhaji, sehingga perhatian Pak Prabowo Presiden dalam hal ini terhadap penyelenggaraan haji yang lebih baik itu sangat fokus. Dan kedua yang juga harus diperhatikan, tentu ketika kita diskusi terkait haji, ini bukan sekedar terkait dengan ritual tahunan, tapi juga terkait dengan ada multiplier efek ekonomi, kemudian ada simbolisasi kebudayaan dan sosial, ada simbolisasi politik juga di situ. Jadi banyak hal. Oleh sebab itulah kemudian penyelenggaraan haji itu harus dimaknai selain sebagai simbol ritual cita-cita tertinggi seorang muslim dan muslimah, tapi juga punya simbolisasi ekonomi, simbolisasi kebudayaan, sosial dan politik. Kira-kira begitu, Mbak Rati dan Mbak Tiara. Apa targetnya? Targetnya tentu tadi salah satu memang yang jadi PR dan sering disampaikan Pak Prabowo itu ada tadi saya sebutkan Indonesian Village ya. Tapi dalam jangka pendek tentu yang menjadi target utama adalah perbaikan layanan haji untuk seluruh jamaah haji kita. Kemudian kedua tentu adalah bagaimana penyelenggaraan haji itu bisa menjadi simbolisasi multiplier efek ekonomi. Artinya dia punya dampak ekonomi untuk rakyat Indonesia di dalam negeri. Kemudian ketiga tentu adalah simbolisasi penguatan budaya kita di dalam negeri, sehingga nilai-nilai Islam itu bisa menjadi nilai-nilai yang penting dan hadir di setiap umat Islam di Indonesia. Baik, 3 target yang menjadi fokus utama dalam jangka pendek untuk Badan Penyelenggaraan Haji. Terakhir saya mau bergeser ke Pak Mustoli. Singkat saja, poin penting apa masukan untuk Badan Penyelenggara Haji? Iya, saya kira ini momentum ya. Saya baru ingat Bang Daniel bahwa beberapa bulan lalu saya juga diundang oleh DPR, Badan Keahlian DPR untuk revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji dan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Nah, poin yang saya mau katakan adalah dengan hormat kepada Bang dan Gus Irfan untuk sesegera mungkin kemudian merilis kepada publik bagaimana kemudian nomenklatur dan kemudian roadmap yang ingin dicapai oleh Badan Penyelenggara Haji ini, sehingga kita bisa melihat gitu ya sejauh mana lembaga ini akan didesain begitu, termasuk misalnya SDM, termasuk bagaimana visi misinya. Dan tadi saya catat betul yang disampaikan oleh Bang Daniel terkait dengan multiplier effect. Lebih dari itu sesungguhnya penyelenggaraan ibadah haji yang selalu digelar tiap tahun dan negara kita memperoleh kuota besar ini kan bisa menjadi diplomasi budaya begitu, diplomasi di kancah global. Nah, oleh karena itu saya mendorong supaya tidak hanya kemudian Badan Penyelenggara Haji ini mengambil perannya Dirjen PHU yang ada di Kementerian Agama, tetapi melebur fungsi-fungsi yang ada di BPKH juga kemudian bisa menjadi ditangani oleh badan ini. Supaya apa? Supaya kan tujuannya Pak Prabowo mandat kepada Badan Penyelenggara Haji ini saya kira kan salah satunya untuk perbaikan penyelenggaraan ibadah haji. Nah, oleh karena itu penting untuk kemudian mensederhanakan birokrasi yang lebih efektif, lebih efisien, sehingga kemudian tidak gemuk begitu ya. Maka kalau misalnya Badan Pengelola Keuangan Haji ini tidak dilebur, dan kebetulan kan komisioner daripada BPKH itu akan berakhir 2026, tidak berapa lama, kira-kira 2 tahun lagi. Nah, ini menjadi momentum saya kira supaya harapan bagi masyarakat ingin tadi optimalisasi peran badan ini menjadi lebih baik dan kemudian menjadi lembaga yang kredibel, dan bahkan untuk diplomasi dengan negara tuan rumah khususnya Arab Saudi. Ini jika peran-peran ini semuanya itu diambil oleh Badan Penyelenggaraan Ibadah Haji, saya kira
ini menjadi bobot daripada diplomasi yang nanti akan dibangun oleh Bang Dani dan Gus Irfan, saya kira juga akan dilihat oleh negara tuan rumah dan negara-negara besar Muslim di dunia yang mengirimkan jamaah-jamaah yang selama ini datang ke Arab Saudi untuk melakukan penyelenggaraan ibadah haji. Saya kira seperti itu, Mbak. Baik, karena ini yang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat, kita harapkan bisa direalisasikan sebaik mungkin begitu ya, termasuk tadi masukan-masukan yang baik begitu. Tadi juga seperti apa yang sudah disinggung oleh Bang Daniel begitu, targetnya yang utama adalah memberikan pelayanan sebaik mungkin untuk masyarakat ini bisa melakukan ibadah haji dan juga umroh, dan juga disinggung tadi Indonesian Village ya, dan juga pemirsa. Terima kasih banyak Bang Daniel Ansar, kemudian juga Pak Mustoli dan juga Pak Zaki sudah berbagi informasi dan hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Presiden Prabowo Subianto akan mengumpulkan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk mengikuti penggemblengan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Tujuannya ini agar visi misi para menteri dan juga wakil menteri ini sinkron dengan Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto akan kembali mengumpulkan jajaran Kabinet Merah Putih di Akademi Militer yang berada di Lembah Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Hal itu dikonfirmasi melalui Ketua Harian DPP Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Sufmi Dasko mengatakan, penggemblengan para menteri dan wakil menteri bertujuan menyamakan visi misi Presiden dengan para pembantunya yang akan berlangsung selama 3 hari, mulai tanggal 24 Oktober. Tanggal 24 itu ada penyamaan visi yang akan dilakukan di Akmil selama 3 hari. Nah, setelah itu ya mulai bekerja. Udah. Itu kan Pak Prabowo akan di sana mungkin lebih menjelaskan tentang langkah-langkah yang akan dilakukan, terutama mungkin dalam 100 hari ke depan, dalam program-program yang menterinya harus paham dan juga harus sangat mengerti mengenai apa-apa yang harus dilakukan. Prabowo ingin menyeragamkan tujuan para menterinya dengan memaparkan langkah yang akan ditempuh pemerintah di awal masa pemerintahan. Tim TV One mengabarkan. Presiden Prabowo mengagendakan bimbingan dan pelatihan Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah kepada seluruh pejabat Kabinet Merah Putih. Menko Bidang Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan semangat dan bersukacita mengikuti agenda tersebut. Dirinya menyatakan bahwa agenda ini penting untuk mengenal satu sama lain dengan para pejabat di Kabinet Merah Putih. Agenda bimbingan dan juga pelatihan Akademi Militer di Magelang rencananya akan dilakukan selama 3 hari, dimulai dari 24 Oktober 2024. Bagi saya, termasuk Pak Menteri Transmigrasi ini, kalau kembali ke Magelang, kembali ke Akademi Militer itu pasti ada nostalgianya, karena kami ditempa di sana sebagai seorang taruna, kemudian juga menjadi perwira di sana, dan rasanya Akademi Militer itu merupakan sebuah lembaga yang dikenal sampai dengan hari ini mencetak kader-kader patriot, pemimpin bukan hanya di militer tapi juga di semua lini profesi dan pengabdian. Oleh karena itu saya menyambut dengan penuh sukacita. Kemarin saya kaget dibagikan juga seragam itu, seragam lapangan, ya mungkin juga ada kegiatan-kegiatan lapangan, saya tidak tahu. Yang jelas semangatnya adalah yang saya tahu melanjutkan pembekalan-pembekalan dilakukan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo sendiri, termasuk juga semakin dekat antar menteri, antar wamen, karena memang di awal-awal kabinet baru ini tentu perlu lebih saling mengenal. Kemudian kalau sudah saling mengenal, bisa saling berkoordinasi dengan baik lagi, dengan lebih baik. Oleh karena itu saya menyambut dengan antusias kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan di Akademi Militer Magelang nanti. Kita akan langsung ya pantau langsung seperti apa kemudian jalannya sidang kabinet perdana di istana. Sudah ada rekan kami Haidar Fasal di sana. Selamat pagi Fasal. Seperti apa kemudian ini persiapan dari jalannya sidang perdana hari ini? Ya baik Tiara, Kamarati dan juga pemirsa, kami dapat informasikan bahwa betul sekali pada hari ini di Istana Negara tempat kami mengabarkan teragendakan
sidang Kabinet Paripurna Perdana dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun untuk saat ini kami dapat gambarkan kepada bahwa situasi di istana masih cukup kondusif, belum ada kedatangan para menteri, sebab informasi yang kami peroleh ini nantinya sidang kabinet baru akan dilaksanakan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat atau pukul 3 sore nanti. Ini informasinya kami peroleh dari berbagai sumber, termasuk diantaranya adalah para menteri yang memang dari keterangan para menteri yang memang hari ini diagendakan hadir, dan dia mengatakan bahwa memang terjadwal untuk datang ke istana pada pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk melakukan sidang kabinet. Dan nantinya juga dalam sidang kabinet ini diyakini akan dihadiri oleh seluruh menteri dalam kabinet merah putih. Namun untuk wakil menterinya ini masih menjadi pertanyaan. Jika kita berkaca pada pemerintahan Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo dalam kabinet Indonesia Maju, ini memang setiap kali ada sidang kabinet hanya menteri saja yang hanya menteri dan juga kepala badan terkait yang terkait dengan tema pembahasan saja yang hadir di dalam sidang kabinet. Sedangkan untuk wakil menterinya biasanya baru hadir ketika ia mewakili sang menteri yang memang tidak bisa hadir. Namun kita tidak bisa menyamaratakan antara pemerintahan Presiden Jokowi dengan Presiden Prabowo Subianto. Terlebih ini merupakan sidang kabinet perdana. Tentu ini menjadi kesempatan bagi pemerintahan Prabowo Subianto untuk sama-sama mengenal satu sama lain dan juga menyelaraskan visi di dalam kabinet merah putih. Dan tentu nanti kita akan lihat siapa-siapa saja yang akan hadir. Nah, maksud kami Tiara, Kamarati dan juga pemirsa terkait dengan pembahasan. Memang hingga sampai saat ini masih menjadi pertanyaan apa yang akan dibahas dalam sidang kabinet paripurna nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami pun awak media belum mendapat bocoran terkait tema apa yang akan dibahas dalam sidang kabinet nantinya. Namun besar kemungkinan ini sidang kabinet perdana ini nantinya akan membahas terkait dengan pemaparan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait dengan arah kebijakannya. Mungkin termasuk juga nanti akan dibahas terkait dengan 8 misi ataupun asta-cita yang sudah disusun oleh pemerintahan Prabowo Gibran, dan juga tentunya mungkin akan memberikan penjelasan pemaparan begitu dan koordinasi terkait dengan 17 ataupun program-program prioritas yang ada di dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka untuk kemudian dikoordinasikan kepada seluruh jajaran kabinetnya dalam kabinet merah putih. Terlebih kita sering mendengar bersama dalam berbagai kesempatan Prabowo Subianto acap kali mengatakan bahwa dirinya ingin pemerintahannya langsung tancap gas begitu seusai dirinya dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan tentu jadi tidak salah ataupun tidak heran rasanya jika kita menduga pada sidang kabinet perdana ini nantinya akan dimanfaatkan untuk membahas dan juga mengkoordinasikan terkait dengan apa-apa saja yang harus dicapai begitu kepada para jajaran kabinetnya, mengingat pada kabinet Prabowo Gibran juga terdapat sejumlah pos-pos kementerian begitu baru yang totalnya mencapai 48 kementerian yang kemudian ini akan menjadi kesempatan untuk menyelaraskan visi dari pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Tentu kita akan nantikan bersama pastinya tema, apakah ada tema khusus yang akan dibahas dalam sidang kabinet perdana pada pemerintahan Prabowo Gibran nanti. Untuk sementara demikian, Tiara dan juga Kamarati kami kembalikan ke studio. Haidar Faisal atas laporannya terkait sidang perdana Kabinet Merah Putih, dan harapannya juga mungkin di sidang perdana Kabinet Merah Putih ini akan dibahas juga bagaimana cara cepat dalam 100 hari pertama ya, karena baru kemudian evaluasinya kan di 100 hari nih. Betul. Mungkin akan dibahas bagaimana cara cepat untuk mengakselerasi dari program Prabowo Subianto. Oke. Dan kita pantau terlebih dahulu ya, sesaat lagi akan ada kabar utama pagi. Di sana akan ada sejumlah informasi, tapi kita sapa dulu yang sudah ada di sana. Rehana, ada Rehana. Selamat pagi Rehana, ada informasi apa saja di kabar utama pagi? Iya, selamat pagi Tiara dan juga Kamarati. Nanti di kabar utama pagi akan membahas sejumlah informasi. Satunya ini kita akan mengulang lagi, sedikit mengulang mengenai kemarin pelantikan kepala badan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian juga ada banyak sekali informasi lainnya. Salah satunya ini adalah pelaku tabrak lari. Kita juga akan membahas di kabar utama pagi. Demikian. Baik, terima kasih.
Rehana Mezia langsung dari studio Viva One. Nanti selengkapnya di kabar utama pagi sesaat setelah kabar Indonesia Pagi. Akhir kata saya Kamarati Kusuma. Dan saya Tiara Haraha pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.